Nama pena juga ya. Oke. Nama layar. Nama layar. Iya. Oke. Dan pada malam hari ini kita lihat nih di sini tidak hanya dari dari kalangan penyuka atau pembuat film yang ada, ya kan, ada Bang Oni ya di dalam, beliau juga pembuat film, ya kan. Terus kemudian ada Kak Anggi Nasution dari FJPI, terus ada Kak Alwin Ong juga, ini ya selaku entrepreneur kalau bahasa gaulnya gitu. Terus kemudian ada siapa namanya, Goklas ya kan, dari kalangan jurnalis. Terus ada Kak Siska, pengacara ya kan. Terus kemudian ada Kak Hairiah dari DAI, jurnalis juga ya dari FJPI. Terus yang ini yang aku kenal, kalau misalnya yang belum kenal maaf ya kalau aku nggak sebut nama. Terus ada Kak Eka Rina juga dari iNews TV. Terus ada Kak Naila selaku pegiat lingkungan ya, konservasi. Terus ada Bang Raja Naibaho selaku pegiat seni tapi bidangnya bidang tato ya kan. Terus ada siapa lagi ada Bang Ojak Manalu selaku direktur Rumah Karya Indonesia. Terus ada lagi siapa ya di dalam ya? Siapa Kak? Terus ada aktor-aktor dari film Jandila Surong, filmnya Bang Ori Sembiring dan kawan-kawan yang lain. Dan semua yang nggak bisa aku sebutkan satu persatu, terima kasih sudah hadir intinya ya. Dan langsung aja sih kita kayak Q&A ya, walaupun salah satu aktris ya yang harusnya hadir bersama kita, jadi kita harusnya duduk bertiga di sini, belum hadir. It's okay lah. Nah, oh iya aku lupa, di situ juga ada Rara, ada Harry tadi juga cast yang terlibat di dalam pembuatan film ini ya. Mereka juga talent dalam film ini. Nanti dicuplikan tadi mungkin belum ada, tapi mungkin nanti kalau kita nonton ada. Oke, langsung aja sih. Kak Diana, boleh nggak? Oh oke, sorry. Jenny. Jadi ini ya nama layar. Oke, Jenny. Oke, Kak Jenny, boleh nggak sih ceritain dikit tentang perjalanan kakak membuat film ya, sejak belajar dulu bagaimana membuat naskah dan lain-lain dari awal banget gitu sampai akhirnya ini film keberapa gitu. Selamat malam kawan-kawan semua, abang-abang, kakak-kakak kami. Terima kasih, pertama sekali saya ucapkan terima kasih sudah meringankan langkah ke acara kami yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan acara launching trailer dan pemutaran film nanti itu bisa menambah minat kita untuk mengapresiasi film buatan anak Medan. Dan ini menjadi semangat baru lagi untuk filmmaker Medan untuk berani unjuk gigi, terutama di bidang perfilman. Karena sebenarnya kalau kita nggak memulai, kita nggak akan pernah menghasilkan apapun gitu. Nah, terkait pertanyaan Lucy tadi, itu juga yang mendorong aku. Awalnya sih memang suka film ya, suka film dari kecil. Kemudian alangkah bagusnya kalau misalnya aku bisa bikin film yang juga jadi inspirasi buat orang, karena aku sangat terbantu sekali dengan film. Kalau misalnya ada komedi, romance, film thriller, film detektif. Aku kurang suka horor sih, cuma beberapa film horor yang tidak terlalu jelek hantunya mungkin bisa aku tonton gitu. Tapi kalau ancur-ancuran nggak berani. Nah, jadi 2010 sebenarnya awalnya aku mulai belajar film. Itu Bang Oni dulu ininya tutor kami, waktu itu masih di Pesada. Jadi ada pelatihan pembuatan film dokumenter. Jadi ada tim di Pesada itu yang dilatih sama Bang Oni untuk kemudian pembuatan sinopsis dan editing. Nah, kemudian stop sampai situ aja. Udah ada film yang awalnya gitu kan, dokumenter. Aku ke Jakarta. Aku nggak tahu nih di Medan ada sekolah film. Ternyata memang belum ya waktu itu. Jadi di Jakarta sambil kerja ternyata di sana banyak kursus-kursus film, ada juga yang
apa namanya, yang S1 lah ya, di KJ, tapi aku tidak punya waktu untuk apa namanya, karena sambil kerja jadi aku ngambil kursusnya aja. Jadi waktu itu aku yang pertama karena minat aku itu script writing, jadi aku ngambil penulisan skenario. Itu ada beberapa bulan dapat sertifikat. Jadi aku mulai tahu ternyata bikin skenario itu beda pakemnya dengan kita nulis novel. Karena 2000-an itu aku nulis novel, nulis cerpen sudah, dan basic aku juga kan jurnalis gitu kan. Jadi ternyata beda, skrip itu beda. Kita mikirnya oh kalau bikin film itu sama kayak di novel, enggak. Jadi dia punya struktur-struktur yang kita harus pahami, dan itu juga harus dipahami sama kru gitu. Jadi setelah skrip ada nama screenplay lagi dan macam-macamnya lah gitu. Nah aku baru tahu ternyata pembuatan film itu tidak se vulgar itu ya. Ada proses-proses yang dimiliki oleh spesialisasi gitu. Nah kemudian aku tertarik untuk film production. Jadi aku ngambil kelas lagi setahun kemudian di Institute Jakarta, ambil film production. Nah di situ belajar bikin film pendek. Nah setahun kemudian itu tadi karena sambil kerja cuma bisa di waktu luang aja mulai concern di film. 2014 bikin film pendek pertama, itu lega, itu bisa dilihat di YouTube channelnya kami, judulnya Lega Uphill Society nama YouTube channelnya. Gak banyak subscriber, jadi kalau ada yang punya subscriber tolong ditambahkan ya teman-teman gitu, bisa disukrek lah ya. Nah kemudian 2015 balik ke Medan, ketemu sama teman-teman Rufi waktu itu, Rumah Film Independen kalau nggak salah. Indonesia. Rumah Film Indonesia. Rumah Film Indonesia, iya. Itu ada Abrar dan kawan-kawan, mereka tuh aktif gitu ya, bikin film. Terus mereka screening. Nah aku jadi semangat, ternyata Medan ini lumayan lumayan aktif gitu ya, anak-anak Medan pembuat filmnya. Jadi aku ngikutin, jadi siapapun yang bikin acara screening 2014-2015 aku tonton aja dimanapun gitu. Ada dulu film dari Kopi Sumut, Omnibus Bohong, aku tonton. Mereka putar di mana aku tonton. Nah di situ aku pikir asik juga nih aku bikin film gitu kan. Kebetulan waktu di script writing itu aku punya skrip yang nganggur gitu, itu udah lulus untuk dapat sertifikat waktu itu. Nah itu aku bikin, nah itulah jadinya Lalebay. Syuting dari Oktober 2015 sampai 2016 awal, kemudian April 2016 kita screening gitu. Jadi ada rentang 8 bulan lah pembuatan itu. Tapi kalau total syutingnya itu 21 hari. Nah itu pakai talent Medan, pakai semua serba Medan lah waktu itu. Jadi belajar, ada banyak hal yang aku pelajarin di situ sebagai pembuat film amatir lah ya, awam, masih baru-baru waktu itu, bahwa kita bikin film itu bukan hanya quality control di filmnya ya, tetapi bagaimana kita memanage orang-orang di dalamnya. Jadi ada begitu banyak tantangan, bahwa kita harus berkomunikasi dengan orang-orang yang terlibat, itu satu hal. Bagaimana kita membuat film yang bagus itu hal yang lain. Kemudian bagaimana menjualnya itu hal yang lain lagi gitu. Jadi kemudian agak kapok juga karena itu kemarin sponsor kita tidak banyak, jadi hanya crowdfunding, kita jual kaos, kemudian screening rally ke beberapa kampus. Kita jual tiket premier waktu itu. Jadi nah kemudian aku pikir udahlah, capek ini bikin film ini, nggak ada masa depannya di Medan gitu kan. Terus ya udah, aku selesai rally movie, kemudian aku vakum. Nah ternyata di 2017 aku mulai aktif di media lagi. Ada satu peristiwa yang membuat aku itu tertarik untuk megang kamera lagi gitu.
Itu kejadian 2 Mei 2017. Itu ada aksi mahasiswa yang dikriminalisasi sama polisi. Nah, itulah yang menginspirasi film keduaku, film panjang kedua. Tapi ini dia dokumenter. Jadi Suara dari Jalanan itu selesai syutingnya itu 2017 Desember. Itu vonis mereka mahasiswanya. Tapi 2 Mei 2018 baru aku screening karena memang proses post pro itu lumayan panjang karena ini dokumenter, kita harus benar-benar valid secara fakta gitu. Kita nggak bisa main-main dengan fakta-fakta yang ada di film itu. Nah, aku juga mau minta maaf sama teman-teman. Tadinya kan di poster nanti ada screening film Lalebay gitu. Ternyata waktu dicoba itu filenya ngadat gitu. Jadi kita ganti screeningnya itu film Suara dari Jalanan. Jadi teman-teman yang belum nonton boleh nonton. Jadi aku minta maaf yang mau datang untuk nonton Lalebay. Nanti kita akan roadshow ke beberapa kafe. Nanti screening Lalebay kalau udah beres filenya. Nanti kita akan putar gitu. Nah, oke, aku lanjut ya. Kemudian setelah Suara dari Jalanan 2018, aku kemudian ketemuan sama John di sini di Institut Sumatera. Kebetulan kami sama-sama alumni sejarah walaupun dia di Unimed, aku di USU. Kami itu ada sepakat untuk membuat proyek film. Tadinya film pendek sebenarnya yang mengangkat tema dan setting di Medan. Apa nih yang bisa kita angkat? Oh, yang ikonik itu Kesawan. Gitu, Kesawan. Kenapa kita nggak ngangkat itu? Oke, aku buat skripnya di Agustus 2019. Kemudian ngobrol-ngobrol sama John, ada teman sutradara lain, Bang J. Henry Norman. Dia memang banyakan itu tentang dokumenter, tapi film terakhirnya itu adalah dia asisten sutradara di film Sang Prawira gitu. Nah, kita bertiga sepakat untuk mengerjakan proyek film ini. Nah, setelah aku buat skripnya, Bang Henry bilang ini lebih bagus dipanjangkan aja, Jen, katanya. Kenapa? Karena sayang kalau ini dibuat film pendek. Nah, akhirnya ganti lagi skripnya jadi film panjang.